Halo, selamat pagi. Ya, sebelum analisa ataupun entry, sedikit saya pesan ya, bila mana mau entry itu harus sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi jangan entry mengikuti entrynya siapapun. Misalkan ada yang sudah entry, sampean langsung ikut entry seperti itu ya. Jadi yakinkan dulu setupnya ya. Ya, ini sedikit saya akan berbagi cara mencari entry ya. Nah, ini saya akan memulainya dari daily. Di daily ini ada apa ya? Nah, di daily ini ada candle yang sudah mampu close di atas MA50 dan mid BB. Nah, maknanya ini terjadi Chisak B. Bila melihat dari bawah, ini sudah menjadi ekstrim ya. Nah, targetnya berarti ke atas juga harus mati dengan ekstrim atau MHV seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengurutnya dari ekstrim, TPW, MHV, dan selanjutnya membuat CSA dan lanjut membuat MMT di sini ya. Nah, ini bila mana melihat ini di daily ini terjadi bullish yang sangat kuat. Makanya yang kita cari adalah buy. Nah, selanjutnya ini saya menandai harga open. Harga open ini adalah menurut saya harga terbaik untuk entry ya. Nah, bila mana kita entry di sini kita terlalu lebar, maka kita perkecil ke H4. Nah, selanjutnya kita ke H4. Apa yang berlaku di H4? Nah, di H4 ini jika kita melihat di H4 ini, di H4 mampu membuat CSM ya, candlestick momentum. Nah, dan ini strukturnya sideways ya. Ini struktur sideways. Ini maknanya bila mana di sini terjadi sideways seperti ini berarti ada re-entry di time frame besar ya. Sideways membentuk re-entry di time frame lebih besar. Nah, jadi ini hanya contoh saja ya. Jadi nanti coba bisa di backtest sendiri ya. Saya memberikan harga tadi di sini, di harga open ini. Misalkan kita entry di sini, maka SL yang saya anjurkan adalah di bawah BB low H4 ini ya. Kita bisa memberikan tanda pada BB low ini, nanti tinggal menurunkan beberapa pip ya. Nah, misalkan di sini. Ini adalah target SL-nya ya. Bila kita entry di sini, kita harus bisa menjaga margin ya sampai sini. Nah, jika kita melihat analisa ini semua, di sini sudah mampu di reverse ya. Candle arah ini, merah ini mampu di reverse naik dan ini menjadi re-entry-nya ya. Re-entry-nya di sini ya. Atau di malu sini. Nah, sekarang kita mau nyari entry-nya di mana gitu kan. Kita akan buka di H1. Nah, apa yang ada di H1? Nah, di H1 ini terjadi Chisak B juga ya. Di sini mampu close di atas MA50 dan mid BB. Jika dilihat dari bawah, maka ini ekstrim ya, TPW, MHV, CSK dan re-entry. Makanya dia akan kembali lagi ke atas ini. Ini adalah target terdekat ya untuk top BPH1. Nah, karena di sini ada ekstrim, ini kita coba geser dulu garisnya ke atas ini ya. Kita kasih garis ke sini. Ini saya akan menggambarkan bila mana terjadi kegagalan. Nah, apabila ini kenaikan ini gagal, maka target yang akan dituju adalah ke sini, yaitu dia akan membuat MHV di sini. Jadi nanti ngitungnya dari sini ekstrim, TPW dan MHV ya. Jadi ini bila terjadi kegagalan. Tapi bila diurutkan dari satu time frame, ini sudah benar ya. Ini TPW, MHV, Chisak dan re-entry dan selanjutnya akan menuju MMT sini ya. Nah, ini kalau saya menganalisanya seperti itu. Jadi entry harus yakin dengan entry-nya sendiri karena saya memakai indikator ini secara konsisten ya. Jadi di sini juga saya ada entry ya. Ada entry dan saya nggak bisa tunjukkan di mana entry-nya, yang pasti saya ada floating ya karena saya memakai urutan ini ya. Saya berani ambil floating karena metode ini setiap hari saya gunakan dan menghasilkan. Jadi teman-teman bisa menyimaknya secara detail ya. Jadi SL-nya dulu yang perlu dicari. Bila mana entry itu SL-nya dulu pastikan ya. SL-nya itu ada di bawah low BB-nya H4 sini ya. Ini kita akan kasih garis merah ya, harus di bawah sini ya. Nah, ini untuk menjaga margin ya. Ini potensi misalkan di bawah floating ke situ. Nah, kenapa saya nggak pakai SL? Karena
bila mana terjadi momentum ke bawah, ya, terjadi ini entry buy di sini terjadi momentum ke bawah, saya akan cut loss ketika dia nanti re-entry ke atas ya. Dia bikin momentum re-entry ke atas, saya akan cut loss. Nah, ini saya udah menggunakannya lama juga ya, nggak memakai SL ini, tapi saya membatasi margin yang digunakan karena dengan metode ini menghasilkan konsisten, maka saya menggunakannya secara konsisten. Nah, sekarang kita kembali lagi ke H1 di sini. Kita akan mengulasnya di sini ya. Nah, ini adalah target penurunannya. Jadi menurut saya ini sudah benar. Jadi dari sini ekstrim, TPW, ini merah ini MHV, Cisak B, re-entry, dan selanjutnya target terdekatnya adalah sini ya, top BP sini. Jadi bila entry-nya lebih dari satu layar, kita bisa menguranginya ketika dia breakout ini. Nah, jadi breakout yang terdekat ini atau breakout mid BP ini target terdekatnya ya, dan target jauhnya di sini. Jadi kita entry beberapa layar itu boleh ya. Seperti saya biasa entry full margin ya, dan memang membatasi marginnya, dan saya memakainya dengan konsisten pula. Bila mana saya memutuskan H4 terjadi momentum dan saya akan cut loss di situ apapun yang terjadi. Nah, ini pengalaman trading saya, dan ini sudah berlangsung lama ya, saya memakai ini bisa dikatakan mungkin 2 tahunan ya, hampir 2 tahun mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya juga ada floating ya, ini saya akan tunjukkan ya. Nah, ini akun real ya. Nah, ini saya ada floating di sini. Nah, ini selama margin saya ini cukup untuk entry, maka saya akan entry sampai nggak bisa entry. Nah, untuk entry di Meta 5 ini kuotanya lumayan banyak ya. Ini untuk Meta ini kita entry bisa sampai 500 entry, kurang lebihnya seperti itu ya, karena entry perasaan mau dihabisin kuotanya nggak habis-habis seperti itu ya, saya alamin tuh. Nah, itu mungkin perkiraan sekitar 500 entry baru habis. Makanya saya kalau entry suka pakai 0,01 dan banyak layer. Anggap kalau saya entry misalkan ini ada setup lengkap ya. Jadi kalau diurutkan dari H4 juga setup lengkap ya. Jadi anggaplah ketika masuk di malunya sini saya akan entry satu layar. Nanti bila mana dibawa ke bawah sini saya juga akan entry satu layar. Nah, satu layar ini kemungkinan muatnya 13 layar ya. Kalau satu layar HP itu ini 13 layar, 13 layar. Nah, seperti itu. Jadi jangan mengikuti entry saya, tapi saya mengajarkan edukasi teknik ya, teknik cara mengambil entry yang terbaik. Jadi pastikan dulu setupnya ini apa yang ada di sini ya, baru nanti perjalanannya sampai di sini ternyata ini mengambil dari re-entry-nya ini. Nanti kalau sudah paham ini kita terapkan setiap hari, boleh dibikin note kecil gitu kan, hari ini ternyata perjalanannya seperti ini dan hasilnya mau seperti apa, seperti itu ya kira-kira. Jadi teman-teman jangan melihat saya berani entry di atas ketinggian ya, karena saya udah tahu arahnya dan apa yang jadi konsisten saya ini saya terapkan. Cut loss saya akan cut loss seperti itu ya. Ini di H1 nya seperti ini. Nah, di H4 nya ini pun sama ya. Di sini sudah mampu breakout mid BB, maknanya ini adalah re-entry B ya, turun ini untuk mengambil re-entry B nya ini ya. Nah, jadi ini nanti bisa di sini untuk SL nya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih.